Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin Nabil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa bi nabiyillahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husna ibadatik. Bapak-bapak saudaraku sekalian, jamaah Masjid Darussalam rahimakumullah. Ulang sulih rahimakumullah. Panjenengan sedaya jamaah Masjid Darussalam. Insyaallah keikhlasan kita berangkat dari rumah menuju masjid ini karena keikhlasan semata-mata karena Allah Ta'ala. Setiap langkah sudah dihitung malaikat dan mendapatkan pahala. Kita masuk masjid kaki kanan seraya berdoa sudah mendapatkan ampunan dan pahala. Tidak lupa masuk masjid kaki kanan berdoa Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatika. Lajeng panjenengan kala wau rawuh mriki saderengipun komat. Setelah salat dua rakaat tahiyatul masjid wonten ingkang lenggah terus ndonga. Insyaallah donga kula panjenengan sami yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah kados dene ingkang dipun dikatakan Nabi la turaddu doa bainal adzan wal iqamah. Boten katolak doa ingkang dipun ucapaken antara adzan sarta iqamah. Lajeng kula panjenengan sami salat jamaah. Yang paling afdal itu salat jamaah itu takbire barengan imam. Panjenengan alhamdulillah boten terlambat. Terlambat karena uzur. Dan tetap mendapatkan pahala salat jamaah. Masya Allah, Bapak sekalian, insya Allah nek kula sami ngitung-ngitung ganjaran kaisa itu. Itu bagian dari sholat wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Nek kula panjenengan badhe ngitung-ngitung peparinganipun nikmat saking Gusti Allah gak kira iso ngitung. Pramila tansah alhamdulillah. Kalau mau berhasil beliau niku tasih jam gangsal kiran seperempat. Kula tingali wonten jadwal waktu sholat, ternyata kita maghribnya itu jam 5 lebih 29 menit. Saking syukur ngantos niki trafiknya Ciliwung masuk mboten Jawa. Mboten macet titik mboten jembatan Brantas. Macet titik mboten Jawa. Lajeng pas niki traffic light niki alhamdulillah diparingi aman kali Gusti Allah ya. Udane pas mandeg. Masya Allah. Nah, terus minggu niki lah rame niki. Wonten masyarakat umum Masya Allah. Orang semacam beliau-beliau inilah kalau ikhlas itu pahalanya betapa besarnya. Memberikan pertolongan kepada orang lain yang ingin menyeberang jalan menuju ke arah kanan. Saya nih kalau belum sempat mandek, tak saya dengar lagi. Ini kalau turun bapak ibu gitu. Pas dia kan jenenge polisi cepet. Sekarang bukan polisi cepet. Seikhlas kita lah kita itu melihat mereka itu ya bagian dari kerjaannya untuk mendapatkan nafkah keluarga. Pramilo Bapak Ibu sekalian kalau ngajak. Kalau memang sempat tindak itu akan polisi cepet musuh notasi itu subdivisinya polisi lalu lintas. Ojo medit entah itu 1.000, 2.000, 5.000 untuk mereka. Toh mereka itu juga cari nafkah untuk keluarganya. Ini
sowan mereka kula. Tapi Bapak Ibu sekalian saking griya betul mriki lho. Betul-betul ya terus tembok niku pun muga ora kudanan ya Allah paring sing sae ngantos dugi Masjid Darussalam. Alhamdulillah boten ngantos kejaba segrimis titik nang saking mriku mriki boten kejaba. Alhamdulillah kula puji saking panjenengan sedaya kula saged sowan panjenengan kanthi kaos. Monggo kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dipun pesan ingkang gantosi Pak Agus pilih yang sebut Pak Agus lebih gerani. Nggih. Monggo Bapak Ibu sekalian kula tundhukaken sedherek kula panjenengan ingkang lebih gerak lan yang sebut Pak Agus mugi-mugi tinggal dipun paringi dangan diparingi salas. Amin. Lan benjamipun ini biasanya tidak katanya tidak etis, tapi etis ini. Benjamin pun nek kula panjenengan termasuk tiang persisten kemawon yang gerak nek kapundhut ingkang husnul khotimah. Doa husnul khotimah itu sing harus niku pasti segera berkesan itu aku. Mboten wis mati kok wis muga-muga husnul khotimah. Husnul khotimah niku didongaaken rikala kita katase kesan. Soalnya kalau husnul khotimah itu pintu menuju kematian, ya. Akhir hidup yang saya. Monggo panjenengan kula teraken donga ingkang kami tuwuh pendek kok kanjeng Nabi kan bareng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syakirin. Hamdan na'min hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa sallam ajma'in ya rabbal alamin. Hasbunallahu wa wakil ni'mal maula ni'mal nasir wa la haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa wakil ni'mal maula ni'mal nasir wa la haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa wakil ni'mal maula ni'mal nasir wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma afin badani Allahumma bisami Allahumma salli anta. Allah berikan al-kufri wa fakri wa a'udzu bika min dzikri qabri. Allahumma anta rabbana la tafattana wa nahnu abdika wa bika martana. Rabbana inna dzambi faghfirlana fa innahu la yaghfiru illa anta. Allahumma rabbana astaqbil ba'sa isfi anta safi isfi abah aku ya Allah anta safi la sifa kasifan la yughadiru sakama. Allahumma rabbana astaqbil ba'sa isfi Allah banyak aku ya Allah anta safi la sifa kasifan la yughadiru sakama. Allahumma rabbana astaqbil ba'sa isfi Allah banyak aku anta safi la sifa kasifan la yughadiru sakama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal alamin. Niku wau donganipun Kanjeng Nabi nek mirsani pas besuk tiyang ingkang gerak. Allahumma rabbana ya Allah panjenengan pengiranipun sedaya tiyang. Adibil ba'sa ya Allah hilangkanlah penyakit. Adibil isfi atas sapi sehatkan ya Allah. Sehatkannya bapaknya Pak Agus. Antas sapi panjenengan ingkang maha menyehatkan. La syifa engkang boten kesehatan, boten obat ingkang nyatakan kajawi obat sehat saking patuko. Syifaan la yughadiru sakoma lan kesehatan obat ingkang mengobati ingkang boten ninggalaken penyakit malih. Kemudian Kanjeng Nabi niku masalah seperti deklamasi. Kalimatnya enak. Pramila kula nek pesen panjenengan Bapak Ibu lek besuk tiyang gerah selain panjenengan niku ngasta oleh-oleh ya apik. Terus kemudian sampai di sana kalau rombongan salah satu mimpin doa. Salah
lah, moga Bapak Ibu kita besok orang yang sakit, saudara kita ini, mari kita doakan. Kita doakan. Biasakan begitu. Agar apa? Rasa kedekatan kita dengan orang yang sakit. Dan orang yang sakit itu betul-betul merasa diperhatikan, didoakan oleh diantara kita semuanya. Kita tidak tahu doa itu muncul dari Allah Ta'ala untuk diijabahi itu dari lisan yang mana. Mungkin dari salah satu yang besok itu. Biasakan itu. Kalau sering guyon kali beradik ini. Nek pas sakit minggu nyaluk apa sih? Mau apa tak boleh mas. Nek pas loro kabeh di tawani. Nek sehat kok enggak. Masalah. Nah, itu menginspirasi buat kula panjenengan Bapak Ibu sekalian. Nek tindak rumah sakit, gawa jajan, gawa roti mati. Tetapi praktek yang sudah ada kalau bawakan makanan begitu, aku jadi ngomong ya. Ya udah bersaudara ya. Lebih baik urunan bawa pesek. Itu arto. Lu mesti karena apa? Untuk bayar obat, beli obat gitu. Itu pentingnya. Jadi kita lebih logis untuk menghadapi sesuatu. Orang yang sakit Bapak sekalian, kalau panjenengan rawuhnya bagi pengeluaran hikmahnya sangat besar. Dalam suatu hadis qudsi, keimanan manusia ini, hamba Allah ini perlu ditingkatkan. Jangan sampai kita tambuh itu tidak mau tahu ya, tidak mau tahu. Allah nanti dalam hadis qudsi, aku ini kelaparan, tetapi kamu tidak mau tahu, sedangkan kamu bisa tidur kekenyangan. Aku ini sakit, kamu tidak mau tahu, kamu tidak mendatangi. Maksudnya sakit itu adalah orang-orang yang kelaparan tadi adalah orang-orang yang tidak dikasihi Allah karena keimanannya. Pulau panjenengan ini kalau sebagai orang yang beriman dikasih Allah sama dengan yang mendapatkan kemuliaan dari Allah. Makanya Allah mengatakan aku sakit kamu tidak mendatangi. Kalau ada orang-orang yang soleh sakit, datangilah sana, doakan, berikan bantuan. Bapak Ibu nek panjenengan pindah rumah sakit, jadi itu bagian dari piknik kehidupan. Akhlak itu juga. Akhlak kita hidup bertetangga, kita bersaudara, sakit datangilah. Perlu datangi. Ternyata kita akan bisa merasakan betapa nikmatnya orang yang sehat itu. Saya setuju. Kalau tadi kalau pula atau panjenengan loro boyok mawon sing HNP itu kata sarang itu koyo ijen. Di sekitar rumah saya itu tidak ada. Di sini tidak ada. Tapi baru di rumah sakit obyokan Bapak Ibu. Antri di dokter Ridwan, antri di dokter Siti Rahayu. Untuk apa? Mendapatkan pengobatan sakit itu. Rokok males itu sebenarnya besok tak munggah. Masya Allah, budal berikut, apa? Pakai kursi roda, gitu tuh masih melakukan itu semuanya. Berubah. Ikut cinta mawon saya untuk mengawali itu. Ternyata kita banyak bersyukur, banyak piknik kepada pihak lain agar kita bisa senantiasa ingat Allah dan segala sesuatunya pemberian dari Allah Ta'ala. Termasuk kalau budal berikut. Masih mendung peteng alhamdulillah peteng kodanan mengko engge penak niku wau nggih. Masyaallah. Termasuk tadi kita harus sekalian nek pun harus satu ternyata boten kula tok ya. Nek pas ajeng ngisi itu donga niki mriku. Donga mriku maca surat bawah kuwi niku. Wayahe niku akhir dua ayat akhir dari surah Al-Baqarah yang biasa kita baca setiap malam tidur. Nanti balik kali surah Muttaqin. Al-Baqarah 177. Karena memang ada ya dari iman itu terus kemudian la yukallifu nafsan illa wus'aha artinya. Tapi tahu wa atal malahu bila itu masih jadi satu ya. Saya minta maaf. Itulah sifat manusia mudah lupa. Kita lanjutkan
masalah akhlak ini, dan akhlak ini paling luas. Saya ulangi Bapak sekalian, Kanjeng Nabi dawuh, ditanya oleh sahabat, ma al-din ya Rasulullah, apa agama itu ya Rasulullah? Ad-din itu adalah agama yang dari Allah Ta'ala, bukan sembarang agama yang sekarang agama samawi, bukan. Ad-din itu adalah Islam. Nopo agama Islam itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, al-akhlak, akhlak. Jadi akhlak itu agama itu. Kemudian sudah kita pelajari bareng-bareng bahwasanya akhlak itu yang menyangkut hubungan antar manusia dan antar makhluk yang ada di dunia dan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Dengan manusia, kalau akhlak kita bertemu, berbincang dengan orang lain, bagaimana caranya? Paling luas. Akhlak kalau panjenengan bari tidak masjid, ya nopo. Ternyata akhlaknya masuk masjid kaki kanan, berangkat menuju masjid jangan lupa pakai baju yang bagus, dan ya, karena mau menyembah Allah Ta'ala. Itu juga pakai akhlak. Akhlak yang paling sempurna adalah akhlak dari contoh-contoh dan yang diajarkan Rasulullah. Dan dalam Al-Quran sudah disampaikan bahwasanya Allah menyatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi contoh kebaikan itu ada pada diri Rasulullah. Itu akhlak. Mulai akhlak untuk diri sendiri, pada keluarganya, pada masyarakatnya, sampai akhlak kepada Allah Ta'ala. Cintailah, ikutilah apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Ta'ala. Kita dulu sampai pada urutan 8. Ini sudah dulu. Mamin asqal fi mizanil abdil mu'min yaumil qiyamati min husnil khuluq. Tidak ada satupun yang akan lebih memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba mukmin nanti pada kiamat selain daripada akhlak yang baik. Ingat, takrif definisi akhlak adalah sikap, ucapan dan tingkah laku yang spontan dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Itu akhlak. Akhlak itu sifatnya ilahiyah. Jadi kalau melakukan diberikan pahala oleh Allah. Beda kalau budi pekerti, ya. Itu sah. Kalau diingat, ya, akhlak itu sifatnya ilahiyah. Nah, termasuk Bapak-Ibu sekalian, kula panjenengan sami dalam melakukan sholat itu adalah bimbingan akhlak. A'udzu billahi
yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikan sholat. Sholat ini juga akhlak kita sebagai seorang hamba kepada Allah. Ya. Yang namanya menyembah kepada Allah itu adalah sholat. Ya. Jadi menyembah kepada Allah sholat. Maaf, saya ada dalilnya ini. Kalau orang Islam asal Islam, mencoba orang pintar tapi tidak sholat, dia belum menyembah Allah Ta'ala. Terus kemudian sungguh salat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Orang itu kalau sudah salatnya benar, dia akan berakhlak baik. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan, orang itu baik buruknya lihatan bagaimana dia melakukan salat. Panjenengan yang biasanya seseorang salat sendirian, salat sendirian. Kebetulan orang itu tidak tahu kalau panjenengan memperhatikan bagaimana sholatnya. Dan sholatnya cepet-cepetan ya, berarti itu masih belum baik akhlaknya. Karena kita menghadap memohon berdoa kepada Allah yang memberikan segala sesuatu dari kita, kok ternyata masih kurang baik dalam sholat. Jadi sholat itu sendiri adalah ujian untuk mendapatkan pemahaman tentang akhlak, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat itu adalah lebih besar ketemu daripada ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksudnya, kalau penjelasan sholat ini betul-betul diperhatikan ke Allah. Sehingga apa yang kita ajarkan waktu kita sholat, prakteknya, penerapannya itu berada di luar sholat. Karena apa? Tanha adil fahsya wal munkar. Berarti bisa mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu sebetulnya kalau ilmu sosial diibaratkan dengan masjid sama sholat itu ibarat masjid. Orang berangkat ke masjid sholat 5 waktu berjamaah. Di masjid mendapatkan kemantapan hati untuk menyembah kepada Allah Ta'ala, berjanji melakukan perintahnya dan menjauhkannya. Begitu keluar dari masjid, mestinya akan semakin mantap dalam melakukan kebaikan, mencegah kemungkaran. Seorang ahli medis mengatakan, orang yang ke masjid atau orang yang sholat itu ibarat fungsi jantung, fungsi ginjal yang membersihkan faal tubuh, organ tubuh itu menjadi sehat kembali dan berfungsi dengan baik. Orang bernapas itu ada fungsinya untuk memompa darah lewat jantungnya. Darah yang sudah beredar dalam tubuh kita mengangkut kotoran-kotoran, masuk lagi ke jantung, dibersihkan, setelah bersih dipompa lagi. Nah, masjid atau dan sholat itu ibarat jantung tadi. Nah, Bapak perlu kansani ya, introspeksi, metani. Sholat itu apik bisa membawa kita dalam akhlak makmur. Sambut sambami nggih. Kados dene kula panjenengan sami membaca misalkan doa rukuk dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Mohon suci panjenengan Gusti Allah. Subhanallahumma rabbana, dan engkau pangeran kula sedaya Gusti Allah. Subhanallah bihamdika, dan dengan memujimu Allahumma ighfirli, semuanya sepunten sedaya dosa kula. Ini kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya apa? Akhlak kita bisa bagus. Karena kita merasa sudah berjanji untuk berbuat kebaikan setelah kita berdoa di dalam sholat itu. Coba yang nih, karena ia karena berdua ia nasta'in ihdinash shiratal mustaqim
pilihlah yang baik, tinggalkan yang buruk. Ini kuyone kan uang dan masjid ini. Pilih yang baik. Udah masjid berdoa sadar sing api, kan boleh pilih sing api misalnya. Kalau pilih yang baik bukan itu. Itu kuyonan. Kalau kata kau pilih kuyonan sama itu. Jadi masih kata dengan akhlak dalam Al-Quran surah Anbiya itu utusan untuk rahmat seluruh alam bagi Nabi itu ya wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin kula bansami itu umatnya Nabi Muhammad menirukan apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Bahkan kita melakukan setiap kali sholat salam ke kanan salam ke kiri. Nah, artinya apa? Orang Islam itu datang dimanapun dan kapanpun membawa kebaikan, membawa kerahmatan, kasih sayang. Jangan sampai kita dimanapun berada malah menjadi troublemaker, pembuat gaduh. Hati-hati dulu itu untuk orang ajaran ini. Ini filosofi kalau panjenengan salah. Pak Rafi ini kalau bahasa Jawa bisa mengikuti ya. Insya Allah. Kalau belajar pun yang nggak tahu tanya ke saya. Nanti tanya Pak Haris. Itu contohnya. Jadi memberikan inspirasi. Kulau panjenengan itu membawa kedamaian kepada rahmat. Kenapa? Kanjeng Nabi saja diutus itu membawa rahmat semesta alam. Nah, rahmat itu diartikan kasih sayang, berarti tidak akan menimbulkan permusuhan. Pernah saya sempat bingung ya, kan ada itu jamaah gitu ya berjanji, silakan partai mana saya ngakui, tapi jangan partai si ini. Jangan partai itu adalah milik orang Islam semuanya. Saya heran. Berarti gara-gara urusan partai memutuskan silaturahim dalam hubungan umat Islam. Tidak boleh itu. Ini kita kan bawa saling membawa kasih sayang. Kalau ada perbedaan sedikit-sedikit, mari kita hilangkan. Ya beda semacam itu. Oh, tidak membawa kerusakan. Bapak Ibu sekalian, kalau di beberapa tempat untuk ngaji itu senang masih tetap membahas masalah hidup bertangga. Harapan saya apa? Kulo gak ada obsesi, gak ada cita-cita. Muga-muga tiang Islam niku sedaya dados tokoh percontohan kebaikan. Umpamane sing gawe ning masjid, umpamane sing gawe salat, menjadi contoh akhlak yang terbaik di lingkungan kita. Sehingga pada suatu saat orang Islam itu dipilih jadi ketua RT, ketua RW, ketua LPMK, ibu-ibu ketua Dasawisma, ketua PKK dan seterusnya. Apa? Karena dengan Bapak Sallallahu Alaihi Alamin itu memberikan contoh kasih sayang yang baik kepada orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga apa? Lebih besar lagi benjang-benjang nek wonten pemilu gak gelem dibayar pokok milik orang-orang yang tidak baik. Saya semangat ya, di beberapa tempat saya masih jadi merajut hidup bertangga menuju bahagia, menuju surga. Intinya adalah kita harus menjadi orang yang bermanfaat untuk lingkungan kita. Jangan bayangkan, kalau itu yang sosial dulu, kalau yang dinas kan mesti harus lewat dinas. Tapi yang sosial kalau kita pegang orang Islam ini, masya Allah itu. Kalau panjenengan jadi ketua RT, ketua LPMK, ketua LPMK misalkan ya lembaga pembangunan masyarakat kota ya, ada. Tidak usah melihat yang lain-lain, mana yang buruk segera diperbaiki untuk seluruh masyarakat. Terus kemudian yang lain lagi, kalau kita menjadi tokoh ya, ketua RT, ketua RW misalkan, kita berdakwah lebih mudah. Misalkan orang yang melakukan kesyirikan, orang yang melakukan kebohongan, orang yang melakukan pemborosan, orang yang melakukan misalkan kebid'ahan, kalau yang mengingatkan ketua RW, ketua RT, ini
insya Allah lebih diperhatikan daripada yang tidak punya jabatan sosial. Contoh ini contoh. Kemudian pematur panjenengan, saya pernah menjadi ketua cabang selama 10 tahun dan diantaranya memberikan rekomendasi orang yang minta keringanan biaya waktu rawat inap di RSI. Ditanya gitu. Ternyata dia waktu, nah kalau masih rawat inap aja sudah. Jangan gini kalau nanti ada musibah yang sakit di kudus Allah gimana panjenengan? Jawabnya lagi niku Pak. Jadi belum punya bayangan biaya apa nanti kalau keluarga saya meninggal. Kalau harus pakai selamatan sing akeh. Nah ngoten iki. Coba nek jenengan pas dadi ketua RW ya. Saya ubah aku yo ngaji kok. Nek sampeyan aku delok sampeyan iku kehidupan sehari-hari aja sudah pas-pasan. Wis ora usah selamatan sampai itu rasa tanggungan ora dosa. Nek sing ngendikan ngoten niku kan Pak RW, diperhatikan. Tapi nek dudu sapa-sapa wong Jawa biasa, tinggal lumut tengah balang sana. Kita pakai kira-kira. Nah, itu harapan saya. Termasuk minjar-minjar di pemilu. Karena orang jelas-jelas wong non muslim atau laki-laki mencalonkan diri karena wani bayar ya, dipilih. Makanya dalam hidup bertangga, nek ketua RW ini, ketua RT ini muslim sing baik, ojo pilih sing bayar. Pilih mau sing pakai paling apik. Insya Allah negara kita nanti wakil-wakil kita menjadi orang yang baik semuanya. Harapan saya. Ini jelas, yes. Kanjeng Nabi dawuh, inna buistu li utami mamarati wal akhlak, sesungguhnya aku diutus menyempurnakan akhlak yang mulia. Kanjeng Nabi dawuh, akmal mukminin imanan ahsanul khuluq, orang yang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Bukan yang paling banyak sedekahnya, bukan yang paling sergap ngajinya, bukan yang paling sering haji atau umrahnya. Yang paling baik akhlaknya. Ingat akhlak kemarin yang disampaikan dari tarifnya, definisi akhlaknya. Haji Raja, takwa dan akhlak, jaga mulut dan kemaluan. Ini kan Nabi tahu. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'sal mayyidul jannah. Nabi ditanya, apakah yang paling banyak masukkan orang ke surga? Kanjeng Nabi tahu. Nabi menjawab, takwa dan akhlak yang baik. Ingat takwa itu gampangannya ngelampahi menapa yang diperintahkan agami, lan lebih menapa yang dipun larang agami. Itu paling mudah. Kalau saya juga menyatakan itu semuanya. Cuma apa saja yang diperintahkan dan apa saja yang dilarangkan itu yang perlu kita cari ilmunya. Kalau kita punya ilmunya, insya Allah hidup ini menyenangkan, betul. Aku melakukan ini oleh ganjaran, aku melakukan ini oleh ampunan. Termasuk misalkan antar ya, merasa dikopon. Antar itu belajar agar yang baik, kemudian antar kayak Pak Dokter tadi, oleh ganjaran yang besar sekali, mendapatkan tambahan pahala selain sholat jamaahnya, mendapatkan tambahan pahala sebesar banyaknya orang yang jamaah datang ke masjid mendengar adzan. Imam juga begitu dan seterusnya, termasuk masya Allah kalau takmir masjid marbot, pahalanya besar sekali. Mereka Nabi tahu ya, kiamat masih itu karena masih ada orang-orang yang melihara, mengupayakan kebaikan masjid. Insya Allah. Jadi jangan pernah kita melihat takbir atau marbot itu bagi orang yang sepele. Tidak, betul-betul pahalanya besar sekali. Nabi membanggakan ini semuanya. Terus kemudian kalau tadi yang membawa kebaikan itu adalah
sekarang banyak masukkan ke neraka apa? Nabi menjawab 2 lubang, yakni mulut dan kemaluan. Mulut kita ini kadang-kadang menghentikan sosok nggak berpikir dulu, lepas. Kalau wong Jawa landhepe Latin bisa disiasati, tapi nek landhepe ilang gawe wong gampang mati. Mati itu bukan mati langsung mati nyamuk kan? Mati dalam arti karakternya dibunuh. Kalau sekarang misalkan ya ada buser-buser yang ingin membunuh karakternya sama Anies Baswedan, itu dibuat fitnah macam-macam itu, fitnah macam-macam itu, membunuh. Sekarang gantinya lisan, ini tadi gantinya lisan itu adalah tangan kita. Tangan kita menulis di WA, di HP, itu nanti sampai seluruh dunia bisa melihat, bisa membaca. Dan kalau misalkan kita mati, bacaan itu masih bisa dibuka orang lain, membuka orang lain, itu menjadi dosa jariah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, satu kalau berkaitan dengan HP, akhlak kita yang ini perlu kita jaga. Jadi banyak orang yang HP itu adalah setan gepeng. Setan gepeng kalau melihat HP, kemana sih macam-macam itu, berjam-jam kuat. Tadi siang ya, saya mendapatkan kiriman seorang ibu menulis tentang sakitnya sang anak perempuan, kira-kira usia masih 4 tahun ya, itu matanya melul merah, berarti tidak sembuh-sembuh karena kebanyakan membaca HP, mainan HP. Kalau dulu ada menjadi setengah gila ya, jadi tidak bisa lagi ditata, tidak bisa lagi mengoperasikan, tangannya ubah terus ya karena banyak main HP. Nah ini makanya orang tua perlu hati-hati. Kalau yang anak-anak karena mainan, kalau yang tua biasanya bisa mendatangkan dosa. Makanya kata satu sebagian. Nah untuk duanya mulut, ya, mulut bisa diwakili sekarang dengan tangan dan kemaluan berkaitan dengan zina. Kata Rasulullah, seluruh anggota tubuh kita ini bisa berzina. Mata kita berzina karena memperhatikan pihak lain yang bisa mendatangkan sahabat, yang bisa mendatangkan ketidakbaikan. Tangan kita bisa berzina karena meraba. Kaki kita bisa berzina karena datang mengajak kepada tempat yang tidak baik tadi. Jadi seluruh anggota tubuh kita kata sesuatu bisa mendatangkan zina. Jadi tidak hanya farji ya, kemaluan, tapi seluruhnya dari ini bisa menjadi penghantar zina. Jadi yang paling banyak mendatangkan dosa sehingga masukkan kita ke neraka adalah mulut dan kemaluan. Atas ini bagian akhlak ya, jadi kita jaga mulut ya. Terus muslim prinsip kewajaran adalah ihsan dan kebaikan. Kanjeng Nabi dawuh, innallaha katabal ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fahsinul qatlah. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan, berbuat baik atas segala sesuatu. Maka jika kalian membunuh dalam arti ini adalah untuk binatang, menyembelih maksudnya. Tapi ada yang maksud juga menyatakan membunuh yang lain. Misalkan ada hukuman mati ya, itu juga membunuh yang tidak mendatangkan penyakit, tidak membuat rasa sakit. Sesungguhnya Allah wajibkan berbuat ihsan, berbuat baik atas segala sesuatu. Maka jika kalian membunuh, baikkanlah cara membunuhnya. Nah, selesai ini ya. Terus kemudian wa idza dabahtum fasilu dabah.
Dan jika kalian menyembelih binatang, baikkanlah cara menyembelihnya. Hendaklah seorang di antara kalian mengasah penyembelihannya dan menenangkan binatang sembelihannya. Makanya Rasul juga menyatakan, menganjurkan kalau kita menyembelih binatang korban yang belum disembelih itu jangan dipertontonkan kepada binatang yang kita sembelih. Pisaunya harus betul-betul tajam. Jangan sampai tidak tajam kita gunakan. Kalau kita tidak fasih, tidak pengalaman menyembelih, jangan lagi kita ikut-ikut menyembelih karena bisa jadi selain salah ya, itu tidak bisa cepat selesai menyembelihnya. Saya kira itu. Jadi akhlak ini paling luas sekalian. Nanti masih ada akhlak kepada Allah sendiri bagaimana, akhlak kepada Rasul bagaimana, akhlak seorang kepala rumah tangganya bagaimana, akhlak kepada tetangga bagaimana, akhlak kita berbicara bagaimana, paling luas. Karena sebagaimana sabda Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Saya kira itu sebelum diakhiri, monggo mungkin mau memperdalam. Ini merapi, coba lihat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan bermuamalah Ustaz. Ya. Yang saya pahami bahwa orang semakin mengenal agama, maka dia akan semakin baik. Semakin baik kepada sesama manusia. Betul. Tidak sama muslim saja, bahkan semua orang baik. Betul. Nah, itu saya coba mengamalkan itu Ustaz. Dan saya sering masuk diundang oleh kementerian lain, Bimas Kristen, Buddha, Hindu, dan saya masuk di komunitas itu. Ya, karena dia memulai acaranya dengan gitu ya, pasti dia berdoa menurut agamanya masing-masing. Dan saya kadang-kadang masuk di lingkungan sekolah yang non muslim, tapi gurunya ada yang muslim, siswanya ada yang muslim, ya itu sekolah Katolik. Nah, ketika seperti itu, ketika ngajar ke gurunya, saya berpesan yang gini, Ustaz. Ayo kita menjalankan agama kita dengan sebaik-baiknya. Anda menjalankan agamanya dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai umat beragama pasti saling menyayangi. Ya, saling menyayangi. Anda menjalankan agama Anda dengan baik, saya pun menjalankan agama saya dengan baik. Ya, tidak jarang saya di lingkungan Katolik, tapi dia ngantar saya ke masjid pada saat ini. Nah, apakah pesan itu saya tidak melanggar, merusak akidah saya ketika seperti itu? Insya Allah 100% tidak melanggar. Karena apa? Nabi ya tidak pernah memaksa orang Yahudi untuk menjadi Muslim. Nabi tidak pernah memerintahkan orang Nasrani menjadi Muslim juga. Bahkan ya, Nabi kalau sama Warokoh ya yang disampaikan itu juga sangat dihormati oleh Nabi. Jadi hampir semua agama itu tidak ada ya, kawan kita, bahkan orang Indonesia dengan Pancasila mengatakan tidak ada agama yang mengajak kepada keburukan. Secara kehidupan pasti mengajak kebaikan. Itu agama yang benar. Terlebih lagi Islam. Makanya Islam itu kalau bisa diwujudkan masyarakat, wong non-muslim tidak perlu khawatir kalau orang Islam berpuasa, asal muslimnya sudah benar. Coba kalian bisa melihat sejarah, siapa yang pernah membantai orang-orang yang dijajah. Dulu Spanyol, Portugal itu kan mayoritas muslim, tapi genosidnya. Bahkan di sana ada suatu bangunan gereja yang ini tiangnya ini dari tumpukan tengkorak manusia. Yang orang Islam itu. Sebelum Spanyol itu habis Islamnya, dikumpulkan di suatu lapangan yang luas. Yang tidak mau melepaskan Islamnya dibunuh di situ semua dengan tembakan, mati seluruh yang ada di lapangan. Persis orang komunis membantai di lapangan yang ramai. Kalau Islam belum pernah ada
sejarah membunuh orang-orangnya, membunuh orang non-Muslim, tak pernah. Tapi kalau Yahudi Nasrani, bukan Yahudi Nasrani, orang Yahudi orang Nasrani jelas. Kemarin muncul era Sharon yang membunuh sekian ratus orang Palestina sampai sekarang belum mati itu kepalanya sini bolong, banyak setnya itu kan belum mati itu, hanya terus. Ada komentarnya situ, barangkali azab dari Allah Ta'ala untuk orang yang sudah berdosa membunuh orang-orang Palestina. Jadi benar Ustaz Nafi, kalau orang itu melaksanakan perintah agama masing-masing, insya Allah secara dunia menjadi baik. Tapi yakinkan Islam lebih dulu. Islam tidak pernah berbuat buruk kepada orang lain non-Muslim, karena mengajarkan memuliakan orang non-Muslim. Dilarang menumpahkan darah, jelas kalau Islam ya. Betul. Justru waktu itu kan orang-orang non-Muslim zaman Rasulullah masuk Islam, bahkan orang Yahudi masuk Islam banyak karena budi pekertinya akalnya Rasulullah. Bapak Ibu juga begitu, tolong Bapak sekalian, panjenengan berakhlak yang baik kepada Rasulullah dan panjenengan yang tadinya tidak suka ke masjid menjadi suka ke masjid, yang tadinya mungkin non-Muslim menjadi Muslim. Ini saya itu Nabi Maturnuun, pertanyaannya menyeluruh untuk kita semuanya. Cukup? Cukup ya? Maksudnya. Marilah kita akhiri bersama dengan bacaan Al-Qur'an. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.